Oke, ini saya ingin menggunakan apa yang dialami oleh Andreas sekarang ini dengan kenyataan bahwa banyak orang itu pesimis dengan profesi penulis atau dia menekuni dunia itu ya. Di sekolah-sekolah ini senantiasa kalau orang mau jadi penulis, mau pengen ini tuh, kamu hidupnya pasti tidak akan bagus, miskin macam. Nah, bagaimana ini? Anda mau berpesan apa kepada? Dan saya lihat banyak anak-anak itu sebenarnya punya keinginan ke sana dan termimpi seperti mau jadi Rowling, mau jadi Anda. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan ini soal menjadi penulis ini? Karena memang Anda sudah mengalami sesuatu yang luar biasa ini. Jadi saya rasa apabila kita menulisnya dengan motivasi untuk imbalan materi gitu ya. Oke. Saya rasa pendapat itu tidak juga keliru ya. Pesimisme itu tidak juga keliru. Karena bayangkan kalau rata-rata penulis dengan paling top, misalnya dia dapat royalti 15%, paling top misalnya, dengan harga buku Rp30.000 rata-rata. Dan dimana berdasarkan cerita dari orang-orang dalam industri buku, mencari buku yang laku di atas 3.000 per tahun itu susah. Betul dalam saya rasa pesimisme itu beralasan. Tapi kalau itu motifnya untuk material. Jadi alhamdulillah kalau saya cukup signifikan karena dia memang signifikan penjualannya gitu. Saya kira betul. Ini matematika sederhana saja. Kan? Namun ada much more dari sekedar royalti. Ketika kita menulis, bagaimana buku akan mempengaruhi orang. Lihatlah gitu, bagaimana kuatnya pengaruh buku kepada pembaca. Kemudian lebih dari itu, buku itu dalam proses menulis itu sebetulnya fulfilling ourselves gitu. Mengisi diri sendiri. Betul. Penulis buku itu mengisi diri sendiri. Karena buku itu refleksi dari banyak hal. Makanya saya percaya dengan apa yang disebut dengan psikolinguistik. Kalau orang berangasan terlihat dalam tulisannya karakter-karakter orang dan bagaimana dia sendiri bisa berekspresi ya dalam tulisannya. Jadi tulisan tuh banyak hal positif gitu dalam orang menulis dari sekedar iming-iming royalti. Betul. Apabila dia memiliki minat kepada riset, tempatnya. Apabila dia memiliki minat kepada psikologi, di situ bisa menjadi tempatnya. Makanya berlanjut berdasarkan pandangan itu, saya percaya bahwa tulisan yang baik, tulisan yang mengandung possibility. Karena di dalam sebuah tulisan yang baik, satu paragraf misalnya, itu saya lihat dari penulis-penulis yang sudah jadi gitu ya, sudah seperti Pak Pram kalau di Indonesia, seperti Antonio Scarnetta, seperti Truman Capote. Ya Pak Hernomo antara lain. Pak Hernomo sendiri saya sangat kagum dengan kreativitas tema. Saya kira orang nomor 1 dalam kreativitas tema di Indonesia adalah Mas Hernomo. Bukan karena sedang mewawancara saya, tapi itu memerlukan skill tersendiri dan pengalaman luar biasa untuk pada kreativitas tema. Misalnya satu serial Bapak yang sukses besar? Ini menjadi guru. Bukan ada satu serial yang kemarin itu loh, Harry Potter. Bukan ada satu serial sebelumnya. Guna Buslim dan Pak Fir. Bukan. Yang apa? Mekan buku sepotong pizza. Bukan, ada lagi. Mengikat makna, betul. Ya. Tema yang jenius. Jadi buku banyak aspeknya. Karena setelah saya belajar pengalaman pendek saya terjun ke dunia sastra, apabila kita percaya kepada paradigma lama di dalam menilai sebuah sastra yang baik, kita akan tersesat sendiri. Saya membaca itu. Kalau paradigma lama percaya dengan penokohan, percaya dengan plot, percaya dengan karakterisasi, percaya dengan metafora, percaya dengan komposisi, dialog, narasi sekian seimbang.
Sekarang kita membaca Alan Lightman, enggak nih. Paradigma itu bubar ya. Oke. Tapi yang menarik, ini yang saya juga pahami dari apa yang diciptakan oleh Andrea ini. Ini berangkat dari diri gitu loh. Ini saya sendiri juga merasakan betul. Mengingat makna itu kan tiba-tiba saya menemukan dalam diri saya ini ada sesuatu yang memang ini bisa saya sampaikan dan pengalaman begitu. Ini yang saya setuju juga dengan jangan berangkat dari royalti, karena di dalam diri kita itu kaya betul sebuah sumber yang luar biasa. Kira Anda bisa bercerita banyak kan tentang Laskar Pelangi itu kan sebenarnya merupakan kekayaan Anda yang luar biasa itu. Jadi kalau saya kembalikan kepada paradigma lama tadi, ya, tentang komposisi. Oke, ya, tentang narasi. Ada sebuah karya kan yang mendapat penghargaan Goncourt, penghargaan sastra tertinggi di Perancis itu. Marguerite Duras, The Lover, nyaris tidak ada dialognya. Oh gitu. Artinya dan itu buku yang sangat hebat. Oke. Akhirnya saya percaya. Pertama, there is no single right answer for a good book. Tidak ada satu jawaban pasti untuk sebuah buku yang bagus. Betul. Tidak ada ya. Cuman ada satu pola umum. Oke. Dari sebuah buku yang bagus. Menurut pendapat saya. Yaitu possibility tadi. Oke. Ini memberikan peluang, kemungkinan yang luar biasa ya untuk pembaca ya. Satu bab itu pembaca dapat banyak hal. Iya. Ini paragraf mengandung kemungkinan sains. Ini paragraf mengandung kemungkinan estetika. Ini paragraf mengandung kemungkinan semiotika. Betul. Ini paragraf mengandung kemungkinan intelektualitas. Ini paragraf menantang keyakinan saya. Betul. Ini paragraf menghina saya. Ini paragraf memojokkan saya. Ini paragraf menyadarkan saya. Possibility. Jadi itu ya. Ini persis dengan kemarin waktu saya dialog sama pengunjung, kebetulan ada Haidar waktu saya meluncurkan di MP Book Point itu, dia mengatakan bahwa buku ini bukan benda mati, ini makhluk hidup ini. Saya kira Anda setuju ya dengan sebuah itulah maksud statement itu ya, itulah betul. Saya kira ya. Jadi paragraf itu hidup betul. Jadi bisa orang untuk kemudian merenungkan dirinya, membuka peluang yang saya kira itu. Dalam bahasa Pak Haidar hidup, dalam bahasa saya possibility, kemungkinan. Iya. Karena dia dinamis. Betul. Makanya kalau kita membaca satu bab Antonio Scarmetta, rasanya satu bab itu tuh bisa menjadi buku. Karena possibility-nya tadi. Karena si penulis tuh demikian hebatnya, demikian cerdasnya. Itu meletup-letupkan simpul-simpul dalam kepala pembaca gitu. Nah, itulah sebetulnya tantangan menulis. Betul. Saya sering menyebut buku yang saya kan punya istilahnya buku bergizi itu. Nah, itu adalah memang yang menggerakkan pikiran, bukan dalam arti kemudian kita hanya menikmati apa yang disajikan, tapi kita diberi peluang betul untuk mencari sesuatu yang sangat kaya itu. Makanya, ngomong-ngomong, sekarang ada semacam rumus ya, saya tidak tahu Bung Andrea setuju enggak, untuk menjadi penulis yang baik itu memang awalnya membaca. Gimana menurut Anda? Saya kira begini. Sebetulnya saya kenyataannya saya ini bukan pembaca sastra. Sampai saat ini saya masih. Cuma saya dengar di bab terakhir Laskar Pelangi kan Anda waktu jadi pos itu kan membaca. Maksud saya bukan hanya sastra, cuma kan ada dan saya menduga Anda ini memang luar biasa, tidak hanya sastra ya. Maksud saya betul-betul buku-buku yang menurut saya pengen memperkaya diri Anda gitu kan. Jadi saya adalah seorang pembaca. Tapi baru sedikit membaca buku sastra.